Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas tentang penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran biaya usaha. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Alfarjana dengan NIM C1C020130. Next. Yang pertama itu ada pengertian anggaran biaya konversi. Biaya konversi yaitu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk, yang terdiri dari biaya produk langsung atau disingkat dengan BTKL dan biaya overhead pabrik atau disingkat dengan BOP. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ini disebut biaya produk langsung atau direct product cost. Sedangkan biaya overhead pabrik disebut dengan tak langsung atau indirect product cost. Selanjutnya ada penyusunan anggaran konversi. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung dalam pengolahan produk. Sedangkan tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk. Upah untuk tenaga kerja langsung disebut biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Sedangkan upah untuk tenaga kerja tidak langsung disebut dengan biaya tenaga kerja tak langsung atau BTKTL. Okay, next. Untuk menentukan standar jam kerja per unit. Yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam satu pekerjaan dari dokumen harga pokok periode tertentu. Yang kedua, mencoba jalan operasi produk di bawah keadaan normal yang diharapkan, membuat penyelidikan gerak dan waktu. Yang ketiga, ada membuat taksiran yang wajar. Dan yang keempat, memperhitungkan estimasi waktu istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari, dan faktor kelelahan. Selanjutnya ada dasar penentuan tarif dapat dihitung atas yang pertama perjanjian dengan organisasi karyawan, yang kedua data upah masa lalu dihitung secara rata-rata dan perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Selanjutnya ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung standar sebagai berikut. Anggaran biaya tenaga kerja langsung sama dengan JKSP dikali TUSD atau P dikali BTKLSP. Next, penyusunan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung terjadi untuk membiayai produksi. Artinya, bila perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi, maka biaya tersebut tidak terjadi. Besar kecilnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung bergantung pada tingkat produksinya. Oleh karena itu, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk unsur biaya variabel. Biaya tenaga kerja langsung termasuk biaya variabel bila sistem upah yang digunakan sistem upah per jam atau per unit. Tetapi bila sistem upah yang digunakan sistem upah tetap, seperti upah harian, upah bulanan, maka biaya tenaga kerja langsung tersebut biaya tetap. Selanjutnya, penyusunan anggaran beban usaha. Yang pertama, ada beban penjualan. Dan harus diketahui, beban penjualan merupakan beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel. Contoh dari beban penjualan tetap adalah beban depresiasi alat penjualan, beban gaji tetap pegawai bagian penjualan, beban penjualan variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya kegiatan produksi. Selanjutnya ada beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalian, bagian keuangan, dan bagian umum, seperti beban gaji pimpinan dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban perni kantor, dan beban pemeliharaan kantor, serta beban umum lainnya. Biaya administrasi dan umum biasanya bersifat tetap.
Selanjutnya, materi yang terakhir ada penyusunan anggaran laba rugi. Dalam penyusunan anggaran laba rugi, perlunya mengetahui untuk menuliskannya. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menulis anggaran laba rugi, yaitu yang pertama, membuat format anggaran laba rugi. Yang kedua, memasukkan perkiraan nilai penjualan ke dalam format anggaran penjualan. Yang ketiga, masukkan data-data yang telah diberikan pada kasus di atas dalam format anggaran laba rugi. Informasi yang telah diberikan adalah biaya persediaan barang di awal, biaya produksi, beban penjualan, beban administrasi dan umum, serta beban bunga. Yang keempat, hitung nilai persediaan barang jadi, setelah itu hasilnya dimasukkan ke format anggaran laba rugi. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini bisa sama-sama kita mengerti. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.